Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama. Saka Tatam, yang sejak tahun 2020 lalu dinyatakan bebas dari penjara, mengungkapkan kisahnya kepada media mengenai kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, Eki, tahun 2016 lalu, dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon. Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu, saya ada di rumah, lagi sama kakak saya dan paman saya, dan teman-teman. Saya nggak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya, Sabtu 18 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman, jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman, untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor ke paman. Ikut ketangkap juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia, dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang enggak saya lakuin. Saya dipukulin, diinjak, segala macam sampai saya di setrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma enggak tahu namanya. Karena enggak kuat dari siksaan, saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, enggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO daftar pencarian orang dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina, saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya nggak ikutan geng motor, saya nggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun. Kala kejadian itu, melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baiknya. Dengan kejadian ini, saya pengen nama baik saya bagus lagi, seperti dulu lagi. Karena saya sekarang susah nyari kerja, seharusnya saya bisa sekolah, kerja jadi malah kayak gini, ujar dia, dengan harapan yang besar. Sekadar diketahui, Saka menjadi salah satu dari 8 orang yang ditangkap dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan pacarnya Eki tahun 2016 lalu. Saat peristiwa itu terjadi, Saka satu-satunya tersangka yang masih berusia di bawah umur. Sehingga, saat itu Saka divonis 8 tahun penjara, namun, karena mendapatkan remisi dan keringanan lainnya, Saka hanya menjalani hukuman sekira 4 tahun, adapun 7 terpidana lainnya tervonis hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdon, Eka Sendi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ujil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.